dahulu. Silakan untuk kelas untuk memimpin doanya. Duduk siap. Berdoa mulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita bertemu kembali di pelajaran Bapak tentunya di kelas 6 ya. Gimana, udah sarapan belum semuanya? Sudah. Baik. Untuk itu Bapak akan absen terlebih dahulu. Siapa yang hari ini tidak masuk? Nabila Safika. Oh, dia nggak masuk. Kenapa nggak masuk? Sakit. Baik, doakan ya semoga teman yang sakit diberikan kesembuhan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, anak-anak sekalian, untuk hari ini kita akan belajar suatu pelajaran yang memang penting buat kita. Sebelum belajar, menanyakan nih tentang pelajaran yang minggu lalu. Ya, yang minggu lalu masih ingat nggak kita pelajaran apa? Al-Maul Husna. Di antaranya apa yang pertama? Al-Ghafar. Dua. Al-Afu yang ketiga. Al-Wahid. Coba Bapak tanya, Al-Ghafar Al-Ma artinya apa? Maha pengampun. Wah, kamu kurang nih ya. Coba Nadia, Al-Afu artinya apa? Maha pemaaf. Berarti kurang nih. Makanya ketika yang belum pernah kita pelajari, jangan ditinggalkan, dibuka-buka lagi. Paham? Nah, baik. Untuk kali ini Bapak akan memberikan satu pelajaran yang dimana pelajaran ini penting banget buat kita tentang halal dan haram. Ya. Nanti kalau diperhatikan baik-baik ya nak, semuanya ya. Baik, Bapak akan jelaskan terlebih dahulu. Memahami konsep halal dan haram dalam Islam adalah penting bagi umat muslim. Makanan halal tidak hanya menyangkut aspek kesehatan saja, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang mendalam. Jadi, yang namanya halal dan haram berbentuk makanan ataupun perbuatan ini mesti kita ketahui. Ya, jangan sampai apa? Kita tinggalkan. Kenapa? Ini menjadi hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Yang makanya penting. Nah, kemudian definisinya nih atau pengertiannya, ya. Di antaranya pengertian halal adalah segala sesuatu yang diizinkan atau diperbolehkan dalam agama Islam, termasuk makanan dan minuman. Nah, ketika makanan halal ini wajib tidak konsumsi. Kenapa? Diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak? Betul. Hanya setiap makanan yang kita konsumsi wajib semua yang halal, tak boleh yang haram satupun. Karena ketika haram masuk ke tubuh kita, banyak dampaknya buat kita. Kemudian yang haram, segala sesuatu yang dilarang atau tidak diizinkan dalam agama Islam, termasuk makanan dan minuman. Kebalikannya berarti ya, kalau yang halal diizinkan, yang haram baik. Selanjutnya, ketentuannya adalah pertama, sumber makanan harus berasal dari sumber yang diizinkan, seperti hewan ternak yang disembelih secara halal. Biasa kita ketika Idul Adha memotong sembelih atau hewan kurban, betul? Nah, itu ketika dia disembelih dengan izin dengan nama Allah, maka jadi halal dagingnya. Betul tidak? Dua prosesnya, proses pengolahan dan penyimpanan makanan halal harus mengikuti aturan yang
terdapat dalam Islam. Nah, proses juga pengolahannya. Ketika ibu kalian mengolah makanan, mesti tahu nih apa saja bahan-bahannya, racikannya, mesti halal semuanya. Anak-anak khawatir ada terkandung minyak babi dan sebagainya, ya, yang menimbulkan keharaman. Kemudian dan selanjutnya, bahan. Semua bahan yang digunakan dalam makanan halal harus bebas dari zat-zat yang diharamkan. Kalian bilang khawatir ada minyak babi yang terkandung dalam hal tersebut. Kemudian pentingnya nih buat kita memilih makanan halal yang pertama kesehatan, spiritual dan keberkahan. Kesehatan yang pertama adalah makan halal terjamin kebersihannya dan tidak mengandung bahan-bahan berbahaya bagi kesehatan. Ini penting. Ketika kita makan wajib memilih makanan yang sehat 5 sempurna. Ya tadi apa? Nasi, ayam, telur, sayur, buah-buahan. Nah itu mesti kita makan ya wajib. Secara spiritual, mengkonsumsi makanan halal merupakan bagian dari kepatuhan terhadap ajaran agama Islam. Ketika kita makan yang halal, maka apa? Berarti kita konteksnya kita patuh pada ajaran agama Islam. Keberkahan, makanan halal akan memberikan keberkahan dan ketenangan bagi yang mengkonsumsinya. Kalau kita sering makanan yang halal, insya Allah berkah hidup kita. Ya, selanjutnya, contohnya nih, ya, saya mesti tahu contohnya apa aja yang halal haram. Yang halal, daging sapi. Tuh, coba lihat ya gambarnya ya, gambar luar biasa nikmatnya. Ada ayam, ikan, sayuran, buah-buahan dan makanan olahan yang terjamin kehalalannya. Kemudian haram, daging, babi, alkohol, obat-obatan, terlarang dan makanan yang mengandung bahan-bahan haram. Ya, ketiga syubhat. Syubhat ini tengah-tengah antara halalnya jelas, haramnya jelas, dan tengah-tengah hukumnya dinamakan syubhat. Ya. Makanan yang kehalalannya atau keharaman tidak jelas sehingga sebaiknya kita hindari. Ya, jadi kalau kalian menemukan makanan, jangan langsung dimakan, itu berbahaya karena bersifat. Baik, Bapak akan menampilkan suatu video. Ya, kalian akan menyaksikan dengan baik, dengan cermat. Nah, nanti apa aja yang akan ditampilkan, kemudian kalian menyimpulkan. Nanti ada soal sendiri setelah ini. Ya, tolong diperhatikan. Beberapa bumbu masak, sayur, dan juga buah pilihan ukuran kamu sayur. Kalau begitu, saya bantu memilih ya Bu. Iya sosisnya. Sambil akan apa saja yang kamu ambil. Ah, ini Bu. Astagfirullahaladzim Sambil. Ada apa Bu? Semuanya salah saya. Hanya saja sosis ini tidak boleh dimakan. Agar kita mengajarkan untuk memakan makanan yang halal, bukan yang haram. Sementara sosis-sosis ini terbuat dari daging babi yang diharamkan oleh agama kita. Makanan yang halal, makanan yang haram, sama juga mengerti Bu. Makanan yang halal adalah segala makanan yang dihalalkan oleh Allah seperti nasi, sayur,
buah-buahan, daging ayam, daging kambing, daging domba, daging sapi, dan juga semua hewan yang ada di laut. Kalau minuman halal, contohnya air yang kita minum sehari-hari, seperti teh, kopi, susu, minuman kaleng, minuman botol yang tidak beralkohol dan memabukkan. Sedangkan makanan haram adalah segala makanan yang diharamkan oleh Allah, seperti daging babi, bangkai binatang yang hidup berdarah, dan juga darah. Oh, begitu ya Bu. Tapi Bu, di bulan puasa tahun lalu, ketika Dodo kumur-kumur di waktu Ibu, Dodo sengaja membunuh sebagian ayam di kumurnya itu Bu. Pak Ustaz langsung menegurnya dan mengatakan bahwa yang dilakukan Dodo itu adalah haram. Berarti haram itu bukan hanya makanan saja ya Bu. Iya, benar sekali. Haram dan halal itu tidak hanya makanan dan minuman saja. Lebih luasnya, segala sesuatu yang dibolehkan oleh aturan agama itu haram. Sementara segala sesuatu yang dilarang oleh aturan agama itu haram. Misalnya, mencuri, menipu, siapa tahu kalau buahnya itu makanan musuh. Berbohong dan durhaka terhadap kedua orang tua kita. Nah, sekarang kamu sudah paham kan? Oh iya, sepertinya belajar kita sudah cukup. Ada yang terlepas. Kalau begitu, kembalikan saja dulu. Lalu kita pergi ke hasilnya. Ayo, siapa takut? Baik, seru tidak? Ya. Pasti ada kesimpulan ya yang kalian ambil dari pertanyaan dari video berikutnya tadi ya tentang syamil. Banyak yang dilarang untuk mengambil sesuatu produk yang memang itu diharamkan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Baik, hari ini Bapak akan memberikan suatu pertanyaan ya dari kesimpulan dari apa yang Bapak sampaikan, kemudian di poin video yang Bapak tayangkan tadi ya, tentu pasti kalian bisa memahaminya. Untuk itu, Bapak akan menyiapkan 5 pertanyaan untuk kalian ya. Nanti siapa di antara kalian yang tercepat Bapak panggil namanya, silakan dijawab ya. Nah, kemudian coba untuk nomor 1, kira-kira ada yang mau jawab siapa? Siapa mau jawab? Siapa yang jawab? Ayo. Coba videolah. Oke, videolah. Coba pertanyaannya adalah pengertian halal dan haram dijelaskan dalam Islam dengan jelas. Jelaskan apa yang dimaksud dengan halal dan haram. Silakan. Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan atau diizinkan dalam Islam sesuai dengan syariat. Sedangkan haram adalah segala sesuatu yang dilarang atau diharamkan dalam Islam karena bertentangan dengan syariat. Betul sekali, tepuk tangan buat kita. Iya. Baik, pertanyaan kedua. Kira siapa nih yang siap? Angkat tangannya yang siap. Ayo, siapa? Marwah, apakah pilih? Marwah, sebutkan 3 contoh makanan dan minuman yang diharamkan dalam Islam beserta alasannya. Tadi 3 contoh itu, silakan. 1. Daging babi diharamkan karena jelas disebut dalam Al-Quran. Tuh. Surat Al-Baqarah ayat 173. Tuh. 2. Minuman keras diharamkan karena memabukkan dan merusak akal. Ya. Surat Al-Maidah ayat 90. 3. Bangkai atau hewan yang mati tanpa disetujui. Ya. Diharamkan karena tidak sesuai dengan tata cara penyembelihan dalam Islam. Baik, yang ketiga, angkat tangan yang siap. Yang ketiga, coba Nadia. Apa hikmah dari menghindari makanan, minuman, dan perbuatan yang haram? Bukan
hikmah saja. Silakan. 1. Mendapatkan keberkahan dalam hidup. Oke, 2. Menjaga kesehatan tubuh dari hal-hal yang berbahaya. 3. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga keimanan. Cakep, tepuk tangan buat Nadia. Selanjutnya yang berada keempat. Empat ada lagi yang mau jawab, Yang mau jawab coba Ica, silakan Ica jelaskan satu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang larangan mengkonsumsi makanan haram. Silakan. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, Ya. darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Itu surat apa? Surat Al-Baqarah ayat 100. Hebat, betul, tepuk tangan. Oke, yang terakhir nih, Bapak yang tunjuk. Silakan, coba Lintang. Sebutkan perbuatan yang dikategorikan perbuatan ya haram dalam Islam selain mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Jelaskan sana. Silakan Lintang. Yang pertama, mencuri karena merugikan orang lain dan bertentangan dengan ajaran Islam. Betul. Yang kedua, berzina karena merusak moral dan membawa dampak buruk bagi masyarakat. Betul. Yang ketiga, berbohong karena mencederai kepercayaan dan dilarang oleh Rasulullah SAW. Iya betul Bang. Ya, berarti apa yang Pak sampaikan sudah kalian pahami tentunya ya. Ya baik, alhamdulillah sudah paham. Sekarang pesannya terakhir penutup ya. Kemudian pesan moral yang pertama kepatuhan. Memiliki makanan halal adalah bentuk kepatuhan orang muslim terhadap ajaran agamanya. Kemudian keberkahan. Makanan halal akan membawa keberkahan dan ketenangan bagi yang mengkonsumsinya. Kemudian tanggung jawab. Setiap muslim memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesucian diri dengan mengkonsumsi makanan halal. Sudah paham semuanya? Paham. Alhamdulillahirobbilalamin. Paham ya. Demikian materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di minggu depan. Sama-sama kita ucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Cukup sekian akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.